Setelah perjalanan 6 finalis kemarin di petak 9, menelusuri tempat-tempat bersejarah dan mencoba mencicipi mipan, pia, dan mampir untuk minum teh. Saatnya para finalis menunjukkan masakan terbaik mereka dan babak final Vegetarian Chef Indonesia Season 3 kali ini sangat spesial dan berbeda. Para peserta Grand Finalist Vegetarian Chef Indonesia Season 3, mana semangatnya? Oke, bakar semangat kalian ya. Jangan tegang, relax aja, tapi lihat kanan kiri kalian nih. Siapa tahu yang kanan kalian itu juara, sebelah kiri juga juara. Tapi oke, persahabatan tetap jalan, nanti kompetisi dengan sportif ya. Mengenai tantangan di babak final, bukan saya yang akan mengumumkan apa tantangan itu. Karena kami punya yang namanya juri tamu. Hah? Kata juri bakal ada juri tamu? Siapa ya? Kayaknya aku penasaran banget nih. Waduh, waktu tahu ternyata ada guest star, itu kita semua saling lihat-lihatan dan kayak bingung siapa nih kira-kira bintang tamunya. Juri tamu ini adalah influencer plant-based di Indonesia. Pasangan suami istri yang sudah menginspirasi begitu banyak orang untuk hidup lebih sehat. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Sebenarnya nggak tahu sama sekali ada bintang tamu dan jujur kaget, tapi kayak mikir siapa gitu kan. Kita panggil aja ya. Boleh, Chef. Ini dia. Max Mandias dan Helga Angelina. Dengan melihat juri tamu yang ada di hari ini, saya melihat tantangan kayaknya akan lebih menantang lagi. Kenapa? Karena emang yang datang itu orang vegetarian expert. Jujur saat itu aku belum kenal. Tapi ketika dengar para juri tamu ini sharing tentang pengalaman mereka bervegetarian yang sudah hampir 13 tahun kalau aku nggak salah dengar ya. Sangat amazing banget dan sangat menginspirasi pastinya buat aku. Mungkin habis ini aku bakal kepoin mereka kali ya. Ada Max and Helga. Jadi kalau kalian mungkin dengar di sosial media, udah pasti deh kenal mereka, udah pasti plant based. Betul. Thank you banget ya sudah datang di Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Satu kehormatan bagi kami kalian ada di sini. By the way, sebenarnya maksud mereka ada di sini. Mereka lah yang akan umumkan apa tantangannya. Betul. Tantangannya datang dari mereka kaget. Karena nggak kepikiran sama sekali. Tantangannya apa, terus bakal ngapain tuh nggak kepikiran. Pastinya mereka jago banget nih mengenai namanya plant based, lebih hebat daripada saya. Tapi kali ini ada hubungannya karena mereka kan kemarin ke petak 9 ya. Iya. Jadi mereka melihat begitu banyak budaya. Apa hubungannya dengan tantangan kali ini? Aduh, dapat tantangan dari pasangan yang memang sudah vegetarian belasan tahun. Apa tantangannya ya? Bakal susah nggak ya kira-kira? Jadi tantangannya adalah tentang akulturasi. Apa tuh? Apa itu? Bingung mukanya. Jujur nih ya, waktu denger kata akulturasi, aduh, apa nih? Hah? Akulturasi? Ini gimana nih gitu? Jelasin apa maksudnya akulturasi ini? Iya. Jadi kita tahu kita punya Nusantara, kita tahu kita punya banyak pengaruh budaya dari yang lain-lain. Teman-teman juga pasti secara nggak sadar ketemu kuliner-kuliner, pernah lihat, pernah merasakan kuliner-kuliner yang menjadi campuran atau perkawinan dari dua budaya. Atau lebih? Atau lebih. Ya. Kalian kesini bikin kita stres ya? Gitu ya. Mau tambah stres nggak, Chef? Aduh jangan, cukup segini. Oh, aku mau ngasih tahu bahwa jangan lupa bikin makanannya ada main dish dan ada dessert. Main dish and dessert, berapa plate? Masing-masing 3 gitu. 3 plate, 3 plate. Ya. Jadi total adalah 6 plate. Ya. Main course and dessert. Wow, tantangannya makin lama makin susah ya. Harus dong kan grand final. Ah, itu dia. Kayaknya aku mau ngangkat tema tentang pencampuran Chinese, Tionghoa, karena memang keluarga aku keturunan Chinese, dengan kultur yang ada di sekitar Indonesia. Mungkin Melayu kali ya. Satu tantangan yang besar di babak final ini, kami yakin kalian pasti bisa.
Pikir apa yang harus kalian buat, bahan-bahan begitu banyak di belakang. Groceries menyediakan apapun yang kalian butuhkan, ambil seperlunya. Jangan sampai ada waste yang berlebihan yang disia-siakan. Kalaupun ada waste, gunakan itu sebagai bahan makanan juga. Bagaimana? Peserta finalis Vegetarian Chef Indonesia Season 3, siap atau tidak? Siap, Chef! Sekali lagi, are you ready? Ready, Chef! Waktu kalian mengambil bahan-bahan di grocery hanya 5 menit. Dimulai dari 3, 2, 1. Sekarang, go, go, go! Pas masuk groceries itu aku agak bingung juga sebenarnya. Teman-teman yang lain, wah mereka kayaknya gercep-gercep banget tuh, cepet banget mereka udah ambil ini, ambil itu. Tiap saya buat apa, saya udah prepare sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya nggak banyak ngambil bahan di sini. Jadi biar kelihatan, kan juri juga bilang waste itu akan jadi tolak ukur penilaian, cleanliness juga. Jadi saya benar-benar concern ke preparation yang biar nggak terlalu over kita ngambil bahan di pantry. Ayo para grand finalis, waktu tinggal 1 menit lagi. Ayo cepat, jangan sampai ketinggalan. Cari semua produk yang kalian butuhkan. Ayo, ini adalah babak final. Ini penentu kalian keluar atau tidak. Nanti kita akan bertemu di kitchen. Good luck semuanya. Ayo cepat, cepat. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Lewat dulu. Thank you. Lewat dulu. Thank you. Thank you, Aki. Thank you, Nat. Erga, Max, kita kasih semangat ya. Boleh. Ayo peserta. Semangat. Wah, luar biasa. Dapur yang paling berisik, ya. Tapi nggak apa-apa, mereka semangat. Semua bahan sudah ada dari grocery. Ingat, kalau kalian butuh sesuatu, kalian bisa kembali di sana. Tapi tantangan kalian hari ini adalah membuat satu hidangan vegetarian yang sekreatif, semenarik, selezat, sebergesi mungkin dengan konsep akulturasi budaya. Jadi harus ada unsur karakter dari kalian masing-masing. Dan dari 6 orang di sini, kita hanya memilih 3 pemenang. Inilah 3 pemenang yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah total senilai 100 juta rupiah. Wah, saya udah deg-degan tadi tuh. Karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pasti deg-degan dong Kak, karena juga pikiran kita semua pasti ngeblank kan ya. Oke, berarti ini adalah kesempatan terakhir kalian, benar ya? Lakukan yang terbaik, ciptakan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang mengubah kuliner vegetarian di Indonesia, bahkan di dunia. Waktu memasak kalian 180 menit, pastikan manfaatkan seefektif, seefisien mungkin. Sekali lagi, kita akan tanya, are you ready? Ready, Chef! Once again, are you ready? Ready, Chef! Oke, waktu memasak dimulai dari 3, 2, 1. Wait. Tunggu. Oke, waktu memasak dimulai dari 3, 2, 1. Wait. Tunggu. Mulai! Selamat bertanding.
ada tantangan banget. Karena kan harus bikin 2 dish, dessert sama main course. Jadi fokusnya tuh kebagi-bagi tuh. Dengan waktu yang segitu menurutku kayak harus cepet-cepet gitu. Jadi itu tantangannya sih, lebih ke speednya harus cepetin. Ngingetnya juga harus inget banget apa yang kita pikirin gitu kan. Jujur akulturasi kan agak belum paham bener saya. Saya juga bingung mau buat apa, mau ngarah kemana. Panik sih, panik. Mungkin karena nggak ada prepare sama sekali, jadi kaget. Jadi yang ada di otak aja masuk aja semuanya gitu sih. Kak, ada P3K Kak? P3K. Ya. Pada saat saya ngecop bayam, itu emang ada insiden. Pada saat itu tangan saya keiris, merasa nggak sadar juga kalau saya ngiris tangan saya. Karena mungkin saking cepatnya, buat nge-boost speed, saya sampai nggak ngerasa kalau misalnya saya ngiris jari saya. Rada shock aja, karena itu bakal menghilangkan fokus kita dalam menyiapkan hidangan. Saya akhirnya mengubah strategi, yang mana plan awalnya itu saya mengerjakan main course dulu, jadinya saya ngerjain dessert duluan, biar dia lebih advance. Jadi sebenarnya kan hari ini challenge-nya main course dan 1 dessert. Cuman aku merasa kayaknya aku bisa untuk tambah 1 courses lagi, jadi aku tambah appetizers. Ketika kebetulan kan nggak ada steamer di tempat aku, jadi aku minta tolong ke peserta lain. Aku minta tolong ke Kak Ivon, Kak Ivon aku nitip ya numpang ngukus ya. Gimana ya namanya, kita udah panik, akunya kelupaan juga, Kak Ivonnya juga kelupaan juga. Tapi ya aku nggak mungkin nyalain Kak Ivon sih, karena kan aku yang minta tolong ke dia. Jadi ya udah deh, aku cari cara aja gimana caranya aku bisa ya cari solusinya. Aku hari ini mau buat dessert, ini dari kampung halaman mamaku, yaitu adalah bongko yang nanti aku akan tambahkan dia dengan selai kaya dan juga dia pakai si kue pulut. Jadi nanti aku akan buat sedikit modern, aku akan kasih, mudah-mudahan bisa aku kasih brulee nanti di atasnya. Jadi untuk main course-nya, saya ngambil itu ada akulturasinya itu terinspirasinya dari ikan asam pedasnya Nyonya. Jadi itu yang saya ambil, terus saya combine sama bahan-bahan lokal. Itu nanti untuk karbonnya saya pakai talas yang tadi saya temuin di Pasar 9. Cukup menantang sih dari saya. Jadi saya harus lumayan menguras otak strategi karena lawan-lawan saya lumayan kuat juga sini. Halo Richard, berapa persen sudah? 50% lah, Chef. 40-50%. Sudah dites, sudah dicoba? Sudah, Chef. Udah. Ubi cilembunya kenapa kamu rebus? Dikukus tadi, Chef. Ya, kenapa dikukus? Soalnya saya mau selagi ada proses rebusan itu saya bisa ngelakuin hal yang lain, Chef. Sebenarnya kan memang recommendation-nya nanti di bake. Nanti jadi saya akan coba, di peperin, terus di torch, jadi caramelize. Make sure ya, hot food, piringnya panas, segala macam, area kerja juga sama.
Gimana Ki? Kamu bikin apa? Main course? Untuk main course saya bikin Asian house made tofu spinach. Proteinnya pakai apa? Protein saya pakai kedelai, Chef. Kedelai? Kedelai. Kedelai kamu bikin apa ini? Kedelai buat jadi base tofunya. Metodenya? Metodenya kedelai kita rendam dulu semalaman, terus kita halusin. Di steam atau di bake? Di steam. Steam? Ya, di steam. Setelah itu, ketika kedelai udah halus, kita tambahkan telur. Putihnya aja atau utuh? Utuh. Utuh ya? Utuh, Chef. Utuh, ya. By the way, itu tangan kamu kenapa itu? Tadi keiris, Chef. Pas, Iris. awal. Kenapa? Grogi? Mungkin karena terburu-buru, Chef. Terburu-buru. Nah, itu hati-hati ya. Siap, Chef. Ingat, bekerja itu bukan kita hanya ngejar, waktu, tapi safety first. Siap. Keselamatan yang utama. Siap, Chef. Nadia, boleh dijelasin sedikit yang kamu bikin apa aja, Nadia? Nasi kari, Chef. Nasi kari? Iya, nasi kari. Komponen lainnya? Ada tahu sama telur kecap, terus ada otak-otak, terus ada ayam vegetarian. Ayam, ya. Ayam vegetarian. Ya, terus di sini ada kuah karinya, Chef. Kuah kari. Terus ada sambelnya. Terus ya, sambel lebih ke ngambil konsep sambel apa? Sambel merah. Sambel merah seperti kayak balado gitu ya, atau sambal tomat gitu ya? Iya, sambal merah sih, Chef. Sambal merah. Balado gitu. Balado gitu ya? Nggak pakai tomat? Pakai tomat ya? Lebih ke balado berarti? Iya. Itu ikannya kamu bikin sendiri ya? Tahu, terus saya keluarin isinya, terus isinya kan saya jadiin otak-otak. Menarik. Iya. Oh, maksudnya dari kulit tahu, kamu tempelin pakai nori? Iya. Oh, oke. Berarti kamu bikin sendiri gitu kan? Iya. Oke. Soalnya aku tadi kayaknya nggak ngeliat ada vegetarian fish, jadi makanya kreatif. Iya, tapi bisa ada di piring ya. Iya, betul. Wah, keren banget ya. Iya. Ini fresh banget. Kayaknya nanti dia masukin ini daunnya, membuat kesan fresh. Ini ditambah sesuatu nggak di bawah? Nanti ada dry ice-nya, Chef. Oh, ada efek teatrikalnya. Iya. Oke, ini wah ini keren. Ini kayak ada mossnya ya. Temanya kayaknya hutan ya? Betul. Bener nggak sih? Yes. Oh. Ya, tapi cocok sih, vegetarian, sayur-sayuran. Gimana caranya elevate? I think ini udah berhasil banget. Setuju nggak? Ya, looknya oke banget. Aku penasaran pengen cobain. Wah. Comfort food ya? Char kway teow. Ya, yum. Aku suka juga. Iya. Aromanya ya, enak kayak ada wok di sini. Benar. Betul. Tapi dapat ya? Dapat. Berasa wanginya otentik kok. Itu pecinan banget. Terus ditambah, wah ini udah pasti Chinese banget ya. Yes. Oke. Wah, Ari lagi sibuk-sibuk nih. Wah. Oke, ya, finishing ya? Yes, Chef. Wah, itu keren banget ya. French style, tapi kayaknya dalamnya bukan Perancis deh. Yang pasti ada bunga telang ya. Betul, Chef. Soalnya udah kelihatan di nasinya. Iya, dan di situ tuh, Chef. Ada bunga telang lagi. Itu beberapa layer sih? Ini ada 3 layer, Chef. Paling bawah itu ada bongko khas Pontianak. Kemudian atasnya ini kue pulut. Itu khas Kalimantan juga. Di atasnya ini adalah saus kaya yang aku brulee. This is gonna be good. Yuk, kita ke tengah yuk. Sukses ya, Rea ya. Thank you, Chef. Waktu tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up semuanya, sudah selesai. Luar biasa. Baik, para peserta Grand Finalist Vegetarian Chef Indonesia Season ketiga, luar biasa. Kami para Dewan Juri terkagum-kagum.
akan karya kalian semua. Dan sebenarnya karya kalian kali ini adalah yang terbaik dari semua musim Vegetarian Chef Indonesia. Jadi tepuk tangan dulu untuk kalian. Hebat. Very good. Tapi tentu saja kita harus memilih 3 pemenang. Benar ya? Jadi supaya fair nanti kita akan panggil satu persatu. Kalian sudah pernah melaluinya ya. Kita mulai ya. Siap ya semuanya ya? Siap, Chef. Kita mulai dari Nadia. Ayo, semangat Nadia. Nadia, pertama kali waktu di babak sebelumnya kau buat sesuatu yang menurut saya salah satu yang paling saya suka. Vibrant, penuh dengan karakter Nadia yang ceria, yang penuh dengan emosi. Tapi di sini saya merasakan agak sedikit meredam nih, ya. Iya, Chef. Nadia mungkin bermain hati-hati atau mungkin sedikit kebingungan. Tapi sebenarnya kalau dicoba satu-satu ada memang kekurangan dan kelebihannya. Tapi kalau dipadukan itu menari-nari di mulut saya. Jadi saya bisa merasakan satu akulturasi, ya. Berbeda-beda, tapi waktu saya cicipi, semakin kita kunyah, rasa kenikmatannya makin keluar pelan dan pelan. Menurut kamu sendiri, hidangan dessert ini ada yang kurang nggak? Karena hari ini badannya lagi nggak fit, jadi indera perasa saya kurang. Oh begitu? Iya. Oke, mungkin kita harus pilih sesuatu ya. Jadi ini tanpa perlu indera perasa pun, tekstur dari kacangnya ini masih belum matang sempurna. Iya. Tapi secara kombinasi, ini enak loh. Iya. Sesuatu yang seger, semua Indonesia ini pasti suka dengan masakan ini. Setuju ya? Iya, setuju sekali. Untuk babak final, kamu berhak untuk ada di sini. Nadia. Dan kamu luar biasa. Sebenarnya pede nggak pede, kembali lagi saya tidak banyak ekspektasi. Jadi apapun hasilnya saya terima. Selanjutnya kita akan panggil seseorang yang berusaha keras banget nih. Kayaknya pengen menang banget. Rifki, ayo semangat. Silakan Rifki. Course kamu, ya, idenya bagus. Kita udah tahu pas lihat tofu, is a Chinese and Oriental. Teknik kamu masaknya, kamu ini over panasnya, jadi dia berpori. Harusnya dia lebih low heat lagi. Nah rasanya nih, ya ngebul. Kamu bilang mala. Mala itu sesuatu yang bitter, menggentak, bukan bitter, maaf. Menggentak di lidah. Tapi saya nggak dapet ornamen kayak Sichuan ya. Mala itu lebih ke jatuhnya Sichuan. Tapi ini kamu cuma jatuhnya pakai ke chili oil, ya. Di final ini kamu turun. Ini terasa terlalu healthy bagi saya. Healthy food is good, ya. Tapi kalau dia terlalu green semuanya, butuh pendamping sesuatu yang lebih umami, lebih creamy, atau bahkan savory. Mungkin itu aja sedikit yang masih agak kurang. Kalau untuk penampilan dessert kamu, theatricalnya dapat banget. Orang kalau di restoran, meja sebelah ada pesan ini, dia pasti juga pengen pesan, ya kan? Ini sesuatu yang brilian untuk bisa dipikirkan oleh Rifki. Luar biasa Rifki. Walaupun saya mendapatkan komen yang negatif, tapi ada komen yang baik dari Chef Edwin. Komennya itu brilliant idea sama theatrical concept. Saya puas sih dengan komen dari Chef Edwin. Selanjutnya, peserta yang bikin sesuatu yang sangat menarik. Ray, silakan ambil makananmu. Ayo, kasih semangat. Ray,
Yes, chef. Overall, kombinasi kamu is good. Kalau model ginian nih, di Malaysia ada yang sebutin ini namanya nasi kerabu. Hanya kalau kamu intinya dendeng, biasa dendeng tebal apa tipis? Harusnya agak lebih tipis. Oke, berarti kamu sudah tahu. Ya. Oke, Ray. Ya, chef. Idenya sih sebetulnya bagus ya, akulturasinya dapat. Ya. Hanya mungkin saya sedikit memasukkan. Ya, chef. Ini kalau seandainya ditambah satu komponen lagi, sempurna. Kamu tambah buah, ini kan ketan. Oke. Kamu kasih aja mangga cincang. Aduh, tadi pas penjurian Chef Rahmat bilang lagi, dish aku nih masih ada yang kurang lengkap. Tapi untungnya chef ini para pakar yang hebat ya. Dia bukan nyalahin aku, tapi malah mensuggest. Kamu bagus presentasinya. Hanya mungkin masukan dari saya, ketika orang makan kan ini tumpah-tumpah. Karena kenapa? Kepenuhan. Ya, chef. Ya, kepenuhan. Jadi kurangi ya, 3/4 aja. Oke, baik. Ya. Presentasi paling tinggi 10, tapi rasa kamu menonjol. Thank you, chef. Oke, selanjutnya tentu saja di depan kita, Ivonne, silakan bawakan kami hidanganmu. Ayo, kasih semangat. Untuk keseluruhan, dessertnya Ivonne ini buat saya luar biasa. Ini saya suka. Akulturasi di sini dapat banget. Saya 6 tahun kerja di Pontianak. Pas saya makan, saya langsung, ini asam pedesnya Pontianak. Secara kasat mata, presentasi, nilai cuma 10. Kamu dapat di bawah itu. Tapi buat rasa, this is number 1. Thank you, Chef. Dan ini kulturisasi budaya Nusantara top. Oke, itu dia Ivonne. Terima kasih. Jadi tadi sempat dikomen sama Chef Rafael kalau visualnya 1-10 kamu di bawah itu. Tapi kalau tes katanya 1-10 kamu sempurna. Itu kayak wow. Oke, selanjutnya seseorang yang membuat hidangan sebagai persembahan kepada orang yang dicintai. Richard, silakan maju, persembahkan hidanganmu. Saya akuin kalau masakan char kway teow kamu rasanya enak. Dan begitupun untuk wontonnya ya. Hanya saja di dalamnya itu mungkin kayak teksturnya agak lembek ya. Nah, yang saya jadi pertanyaan adalah kenapa ada char kway teow lalu digabungkan dengan wonton tapi dihidangkan secara kuah? Mungkin Richard ingin menampilkan jadi 3 course jadi. Betul. Ya kan? Betul, akhirnya kamu jadi overlap nih. Yang dimintakan 1 main course, 1 dessert. Kamu punya waktu, akhirnya menghadirkan appetizer. Yes, chef. Wonton. Ya. Betul, chef. Nah, akhirnya jadi kamu terbagi konsentrasinya. Jadi secara kesimpulan sebenarnya bagi saya, dessert kamu itu adalah dessert yang paling cantik dari semua kreasi dessert yang pernah ada di Vegetarian Chef Indonesia. Jadi itu adalah komplimen yang sangat tinggi, kamu harus bangga. Secara rasa, oke, this is very good. Tapi ini kalau dijual di restoran, disempurnakan sedikit aja. Viral di Indonesia. Itu dia Richard, terima kasih. Juri juga bilang bahwa dessertku adalah dessert terbaik dari season 1, 2, dan 3. Jadi menurutku aku dapat harapan baru. Selanjutnya adalah peserta terakhir nih. Peserta grand finalis terakhir, seseorang yang kami Dewan Juri punya harapan ekspektasi paling tinggi. Wira, ayo silakan sajikan masakanmu.
lobak kok kamu enak. Lobak kok, ini kan lobak, ya lobak ternip, ya. Tapi pangsit kamu enak, dimakan sendiri-sendiri nih. Tapi pas digabung jadi satu, beradu dia. Yang kita ngomong kulturisasi ini adalah kombinasi dari satu buah makanan. Tapi kamu elevate untuk gaya, stylish, this is the way it is as a highlight. Karena apa? Kamu kasih dua style untuk kombinasi pangsit. Satu goreng dan satu steam. That's a skill. Wira, dari awal saya lihat, wah effort kamu luar biasa. Teknik-teknik kamu memang ya advance lah, ya teknik semua yang menggunakan kekinian. Bahkan peserta lain pun belum sempat ke sana, kamu udah advance sebetulnya. Sangat impress saya. Ya dari segi ketenangan dan teknik kamu tuh, makanya kenapa kita tuh ekspektasi tinggi banget. Buat saya sebetulnya ini, kamu dapat tadi temanya sebetulnya. Kamu jalan-jalan ke Petak 9. Nah, kamu melihat sesuatu di situ, apa kamu sebetulnya punya inspirasi. Hanya mungkin tadi kamu kurang tenang untuk memadukan kira-kira apa yang cocok. Alangkah kamu akan lebih masuk lagi kalau ngambil buahnya jangan strawberry. Nah, ini kan misalnya rasa kelapa ya. Ngambil misalkan ininya kamu sorbetnya nangka. Bisa. Ya atau mango. Ke konsep sih saya agak miss, jadi kurang sinkron, terlalu modern ke western jadinya mengarah. Padahal poin yang saya ambil kan tetap ke Chinese, saya mau angkat Chinese di sini. Saya juga lepas kendali tadi, agak sedikit bingung dan karena otak yang mungkin udah lelah. Jadi harusnya saya pakai mango, saya tetap kekeh menggunakan strawberry karena saya lihat strawberry fresh, ternyata agak kurang sinkron jadi larinya. Baik, terima kasih untuk semua peserta Grand Finalist. Banyak kritik, banyak pujian, semuanya sangat seimbang, bahkan kami harus berdebat satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya jagoan, tapi nanti kita akan pilih 3 pemenang. Untuk sementara, silakan tinggalkan tempat ini. Dewan Juri akan berdiskusi. Terima kasih untuk hidangan kalian yang luar biasa. Sekali lagi, thank you. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Baik, para Grand Finalist, kalian kembali di sini. Tentunya ini merupakan waktu penentuan. Nama yang kami akan panggil, silakan maju ke depan. Yang pertama saya panggil Nadia. Silakan Nadia. Oke, Nadia, saya akan juga panggil Ray. Silakan Ray maju ke depan. Nadia, menurut kamu Nadia atau Ray yang pulang hari ini? Saya, Chef. Kenapa? Karena saya kan seperti yang saya udah sebutin tadi, performanya menurun kan, karena juga dari fisik. Jadi saya juga sadar diri, sebelumnya saya juga udah punya mindset, saya nggak harus menang. Kenapa tidak harus menang? Kamu kan datang ke sini untuk membuktikan diri kamu kepada orang tua kan? Iya. Apakah semua perjuangan ini sia-sia, kamu pulang dengan tangan hampa? Enggak, Chef. Mungkin hadiahnya uang ya, Chef, berupa uang. Tapi yang saya dapetin di sini itu teman-teman baru, lingkungan yang baik banget, terus chef-chef juga sangat membimbing dan juga peduli. Dan di situ menurut saya itu lebih berharga daripada semuanya. Nadia, terima kasih. Tapi Nadia jangan kehilangan harapan loh. Hidangan nasimu lebih baik daripada Ray. Hidangan Ray, dessertnya lebih bagus dari kamu. Seimbang. Ya, harapan harus tinggi, tapi yang lolos menjadi salah satu dari 3 pemenang adalah Ray, selamat! Luar biasa, satu karya yang begitu indah. Tipis sekali Nadia. Ya, andai kata kamu masih ada semangat, kamu mungkin gak akan pulang. Tapi hari ini Nadia sudah membuktikan yang luar biasa. Perjuanganmu hari ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Orang yang menyerah, orang yang tidak punya harapan, hari ini punya harapan karena Nadia. Bawa pulang satu bekal, teman-teman
ilmu, dan juga pengalaman yang begitu kaya. Someday kita mau melihat Nadia menjadi chef yang sukses. Terima kasih Nadia. Terima kasih. Say goodbye dulu mungkin sama teman-temannya. Oke, selanjutnya saya pun akan panggil dua peserta. Silakan maju ke depan, Rifki dan Wira. Silakan. Dari Rifki dan Wira, siapa yang akan maju untuk menjadi 3 besar? Pilihan yang berat juga ya, karena dari kami berdua ada banyak kesalahan di antara kami berdua. Berat untuk mengira siapa yang bakal lolos. Apalagi Wira fatalnya adalah akulturasinya tidak dapat Wira. Dan itu tantangan yang utama. Kalau Wira sendiri gimana? Di awal sudah bilang diri sendiri bahwa si Ricky lumayan berat juga saingan karena kan kita satu profesi di bidang kulineri khususnya. Jadi dari komen-komen judge semua kan ada plus minusnya. Jadi dari saya sih ya kembali ke juri. Karena jujur pertama kali juga saya memasak di pressure kayak otak lelah, udah fisik udah juga capek. Tapi tetap dari tadi juga berusaha semaksimal mungkin sampai di situ selesai. Itu yang saya suka dari kalian berdua. Ya, kalian punya jiwa kesatria. Kalian juga mengerti akan kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing. Siapakah di antara kalian berdua yang akan tetap di sini? Wira, kamu akan tetap berada di tempat ini. Dan mohon maaf, Rifki, terima kasih banyak. Kamu sudah memberikan yang terbaik. Kamu sudah memberikan pembelajaran bahwa makanan vegetarian bisa menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, sekarang tinggal 1 orang lagi yang harus kita pulangkan. Saya minta Richard dan Yvonne 1 langkah maju ke depan. Yvonne, kalau kamu yang harus pulang, gimana? Kamu rela nggak? Sebenarnya saya nggak apa-apa karena itu sudah menjadi keputusan para juri dan saya juga sangat bersyukur karena udah ada di posisi ini. Setelah saya mencoba 3 kali, saya sudah bisa berada di sini tuh sudah sangat senang. Kalau Richard gimana? Kamu merasa pede untuk tetap stay di sini? Kalau dibilang merasa pede untuk tetap di sini, saya cukup pede, Chef. Namun, lihat Yvonne juga salah satu pesaing saya terberat dari tim lawan. Oleh karena itu, yang akan kita pulangkan adalah Richard. Kamu harus pulang. Terima kasih kamu sudah berada di sini dan sudah membawakan kita sesuatu yang sangat luar biasa. Kita pengen lihat Richard someday jadi orang yang berhasil. Terima kasih Richard. Akhirnya sudah ada 3 besar di sini. Salah satu dari kalian adalah juara utama dari Vegetarian Chef Indonesia season ketiga. Semangat. Yo, semangat semua. Biasa. Yang pertama yang akan mengumumkan salah satu pemenangnya adalah Chef Rahmat. Silakan Chef. Siapa yang akan menjadi pemenang kedua pada edisi season ketiga ini? Ray, maju ke depan 1 langkah.
karena Ray yang akan mendapatkan juara kedua untuk selamat kepada Ray. Ray, silakan mundur 1 langkah. Yvonne dan Wira silakan maju 1 langkah. Oke Dewan Juri, salah satu dari mereka adalah juara utama dari Vegetarian Chef Indonesia season ketiga. Nama itu adalah Yvonne, kamu juara 1. Luar biasa. Selamat Yvonne. Doa kamu terkabul. Selamat. Terima kasih. Terharu. Perasaannya waktu dinyatain juara 1, saya langsung nangis sih. Karena nggak gampang. Maksudnya saya udah nyoba beberapa kali dan ternyata apa yang saya coba, apa yang saya perjuangkan tuh membuahkan hasil. Dan itulah yang jadi kayak motivasi buat saya. Oke, Wira, luar biasa ya. Perjalanan kamu begitu panjang. Kamu menjadi satu inspirasi yang luar biasa loh. Di season ini, kamu itu adalah seperti kuda hitam. Dengan skill yang begitu luar biasa dan juga friendship bersama teman-teman kamu. Saya rasa kamu pulang ke Bali bisa jadi inspirasi vegetarian di sana. Wira, terima kasih. Baik, inilah pemirsa juara utama dari Vegetarian Chef Indonesia season ketiga, Yvonne. Dan pemirsa, sampai jumpa di tahun yang selanjutnya. Bravo! Vegetarian Chef Indonesia!